Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketika Laras selesai berpakaian, Askara menatapnya dengan sepasang mata hitam seolah dia bisa menenggelamkan seluruh tubuhnya hanya dengan matanya. Setiap gerakannya Laras membuat hatinya tersentuh, bahkan Askara tidak berkedip sedetik pun karena kekhawatiran yang berlebihan jika Laras menghilang dari hadapannya. Walaupun Laras melihatnya sebagai orang asing, hal itu tidak mengurangi perasaannya terhadap Laras. La juga membuat tato di tubuhnya sendiri yang berinisial nama Prisa, itu menandakan dirinya hanya untuk Prisa. Tatapan mata Askara itu terlalu kuat, Laras bisa merasakannya saat sedang memakai pakaian. Rasanya setiap sendi di tubuhnya diperhatikan oleh kedua mata itu. Dia takut kalau pria itu melakukan sesuatu padanya. Untungnya, saat dia selesai mengenakan pakaiannya, pria itu tidak melakukan apapun terhadapnya. Laras sempat berpikir kalaupun pria itu berani melakukan sesuatu padanya, toh, ketiga saudara laki-lakiku tidak akan membiarkan pria itu hidup tenang. Tidak ada yang peduli meskipun ia adalah klien penting Jody. Tapi ini adalah pertama kalinya seorang pria asing berani mendekatinya seperti itu. Pria yang menggunakan pakaian bermerek, membantu menutupi dengan tirai, lalu kedua mata yang sangat posesif menatapnya. Bisa menyingkir enggak? Setelah itu Askara menjatuhkan tirai itu ke lantai. Laras melewatinya sambil melirik ke arah Askara lalu pergi. Laras, Kak Tina mengejarnya. Askara berbalik namun tidak berusaha untuk mengikutinya. Dia hanya mengamati sosok gadis berbadan ramping itu yang semakin jauh. Setelah tahu siapa dia, Askara semakin tidak bisa melepaskannya. Hendra menghampiri dan berkata, "Pak Askara, Nona Laras kayaknya kesal banget." "Aku tahu kok," jawab Askara dan berjalan keluar toko. Hendra bingung saat melihat Askara, biasanya moodnya tidak seburuk ini. Pria ini memang sulit untuk dimengerti. Kira-kira apa tidak masalah membuat adik tiga penguasa Asia Tenggara ini marah? Hendra merasa segalanya jadi semakin tidak terkendali sejak kedatangan mereka ke Pulau Benua Barat. Apakah ini hanya perasaannya saja? Mereka kembali ke kediaman yang ada di Pulau Benua Barat. Hendra langsung ke kamar Askara. "Pak Askara, mau makan malam apa? Hidangan laut, barat atau Cina?" Askara menatap Hendra. Sepertinya mata hitamnya dan aura seluruh tubuhnya tidak lagi seperti orang mati seperti sebelumnya. Askara seperti orang yang hidup kembali. Sekilas Askara tampak seperti orang yang sedang menderita penyakit dalam, wajahnya terus terlihat kesakitan. Kurang lebih seperti itulah yang Hendra rasakan begitu ia keluar dari toko pakaian itu. Sebagai seorang sekretaris, Hendra itu sangat perhatian. Pak Askara memangnya abis lihat apa? Hendra menyadari sesuatu pasti telah terjadi, kalau tidak Askara tidak akan seperti sekarang. "Aku sendiri yang buat tato di badan dia," kata Askara. Hendra terkejut dan mencoba mencermatinya dengan berpikir secara logis. Jadi kelakuan Askara yang mencoba mengintip itu karena ia mau mengecek tato di tubuh Laras. Hendra yakin kalau Askara tidak mungkin salah lihat sebab itu adalah sesuatu yang ia buat dengan tangannya sendiri. Lalu ada sesuatu yang tidak Hendra mengerti. Tapi kenapa Prisa enggak mengenali Pak Askara? Ini yang juga hal yang belum aku mengerti. Kenapa dia nggak ingat ya? Apa ada hubungannya sama kebakaran? Mungkin aja dia terluka terus jadi lupa sama aku. Jangan-jangan Pulau Benua Barat ada campur tangan soal kebakaran itu. Ya, misalkan bukan mereka, Prisa mana mungkin bisa lolos dari pengawasan Pak Askara. Demi mengambil Prisa maka dibuat seolah-olah Prisa udah mati. Sebenarnya aku mendapati mayat itu tubuh orang lain, udah lama aku simpan hal ini dari Pak Askara, aku benar-benar. Hendra merasakan tatapan tajam dari Pak Askara dan langsung mengubah kata-katanya. "Bu Selen bilang kalau itu memang DNA Prisa. Tapi bukti kayak gitu bisa saja palsu. Katanya di antara laki-laki Laras itu ada yang seorang dokter. Mungkin aja dia dokter hebat,
bahkan bekas luka pasca operasi melahirkan di perutnya saja tidak ada. Sebelum kamu pernah bilang kalau Thomas kenal sama dokter pintar, siapa namanya? Hendra langsung kaku lalu bertanya, Pak Askara, kalau aku bilang itu demi menenangkan Anda waktu itu, apa Pak Askara bakal membunuhku? Iya. Hendra mengangguk, Pak Askara, tolong kasih aku waktu hidup, tunggu sampai Pak Askara bisa bawa Prisa pulang. Sampai semuanya selesai baru bunuh aku. Itu bukan hal yang gampang, kata Askara sambil menatap ke arah jendela. Ya, ketiga penguasa Asia Tenggara itu punya karakter yang cukup keras. Aku sendiri enggak ngangka bakal jadi berhubungan sama kehidupan Prisa. Tapi gimana mereka bisa bawa dia dari pedesaan di kota A? Memangnya gimana cara mereka menemukan kota A? Kayaknya memang banyak hal yang ganjal, kata Hendra tiba-tiba berhenti, tiba-tiba memikirkan sesuatu, Pak Askara, kalau tiga penguasa Asia Tenggara tahu keberadaan kita, apa bakal jadi masalah besar? Hendra sadar sekali kalau Askara sudah memperlakukan Prisa dengan sangat buruk, bahkan sampai membuatnya membakar dirinya sendiri. Mustahil kalau keluarganya sekarang membiarkan Askara pergi begitu saja. Untungnya aja kita menyembunyikan identitas asli, kata Hendra berkeringat dingin. Askara mengarahkan tangannya ke pintu kaca untuk membukanya. Apa yang akan terjadi itu tidak penting, yang terpenting saat ini adalah dia mau membawa kembali Prisa. Tapi sekarang Prisa tidak bisa mengingatnya, jangankan dirinya bahkan keenam anaknya pun ia lupa. Lantas bagaimana caranya membawa Prisa kembali ke kota A? Saat ini, Askara yakin sekali kalau Laras adalah Prisa, mereka adalah orang yang sama. Askara tidak akan menyerah begitu saja, dia tidak akan pulang kalau tidak bersama Prisa di sampingnya. Rasanya sangat menyiksa melewati hari-hari tanpa Prisa di sisinya. Dia menginginkannya sosok perempuan itu. Setelah mengetahui kalau Prisa masih hidup, rasa kehilangan dan kerinduannya jadi semakin serius. Askara berharap dia bisa memeluknya dan menciumnya sekarang untuk mengisi kembali kekosongan di dalam dirinya. Pak Askara, kalau enggak ada lagi yang diperlukan aku mau siapin makan malam dulu, kata Hendra mengangguk kemudian berbalik keluar kamar. Hendra berpikir, sepertinya Askara tidak membutuhkan obat-obatan itu lagi dan bisa membuang semua obat yang dibawanya. Laras dan Kaktina kembali ke kamar mereka setelah berbelanja. Laras melompat ke kasur sambil menarap ke arah langit-langit kamar termenung. Dia masih memikirkan kejadian di ruang ganti barusan. Lancang sekali pria itu. Namun Laras tidak ingin ambil pusing kejadian itu, apalagi menceritakannya ke kakak laki-lakinya. Dia tidak mau itu. Setelah itu dia memutuskan untuk tidak mau main keluar lagi. Orang berbahaya seperti pria itu pasti tidak akan tinggal lama di pulau ini, dia akan pergi setelah urusannya selesai. Laras menguap, lalu membalikkan badan dan memejamkan matanya. Tidak lama setelah itu ia pun tertidur dengan pulas. Ben kembali ke kamarnya untuk mandi setelah seharian menangani mayat. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaiannya, ia pergi ke kamar Laras. Lalu didapatinya kalau peri kecil itu sedang terbaring di tempat tidur. Dia juga sempat mendengar kalau Laras habis pergi berbelanja dengan Kaktina, dia pasti kecapean sampai lupa melepas sepatunya sendiri. Ben masuk ke dalam kamar lalu membungkuk untuk membantu melepas sepatunya Laras. Dia memperhatikan tangan dan kakinya yang putih seperti kapas membuatnya tidak tahan untuk mencubit lembut kulit itu, menggemaskan sekali. Laras membalikkan badannya jadi tengkurap. Ben kemudian membantu meletakkannya tubuhnya dalam posisi yang benar, lalu kemudian melihat kalung yang melingkar di leher Laras menarik perhatiannya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.